Baik, dimulai kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Dukuh Badak dan Bapak Ibu Guru, anggota komunitas belajar SDN Dukuh Badak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara penyampaian atau pemaparan rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan dilupa pada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu taat dan patuh pada ajarannya. Semoga kita yang berakhir mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya, minta izin ya. Di sini saya akan memaparkan sebuah rencana tindak lanjut. Mungkin saya cerita dulu ke belakang ya. Jadi saya 2 bulan ke belakang mengikuti program PKG PJOK. Apa itu PKG? Itu pengembangan kompetensi guru PJOK ya, yang dilaksanakan kemarin mulai dari bulan September hingga sekarang ke tugas akhir ya, pembelajaran tugas akhir. Jadi harus menyusun rencana tindak lanjut. Untuk kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti program PKG ini. Alhamdulillah pada teman-teman rekan guru juga mendukung ya kegiatan yang saya ikuti. Kemarin 2 bulan ke belakang, jadi 1 minggu kemarin ada diseminasi tatap muka, yang sisanya itu kebanyakan tatap maya pembelajarannya. Alhamdulillah hingga sekarang jadwalnya yaitu di tugas akhir, yaitu menyusun rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan sebuah program ya yang akan dilaksanakan di KBS, yaitu Komunitas Belajar Sekolah SDN Dukuh Badak Ceria ya namanya. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat judul program atau kegiatan yaitu Gerakan Sehat Generasi Cerdas Bergerak untuk Bugar. Nah, judulnya implementasi proyek senam kreasi di sekolah. Model pembelajaran pendidikannya itu pendidikan kebugaran. Berikutnya latar belakang, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang sering kita laksanakan ya, yang hasilnya peserta didik itu kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas. Kemudian tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini.
Yang keempat, potensi senam kreasi bisa diterapkan dan dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu senam bersama dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Berikutnya tujuan program. Yang pertama itu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karyanya di kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang berikutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Langkah-langkah, membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Memberikan pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberi kesempatan para peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial positif. Untuk target dalam program ini adalah peserta didik fase C kelas 5 dan kelas 6 ya. Karena untuk kelas 5 dan kelas 6 mungkin bisa diarahkan nanti bisa menjadi instruktur yang menjadi contoh bagi kelas yang bawah. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau kelas jika cuaca tidak mendukung di jam yang nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping. Anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK dan guru bidang seni. Di sini mungkin guru bidang seni sama Bu Rini ya, Bu Rini. Jadi bukan hanya Bu Rini saja, mungkin semuanya juga ya untuk minta bantuannya untuk menjalankan program ini. Gitu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas atau aset sekolah. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, yaitu voice atau suaranya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Choice-nya atau pilihan, peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Kemudian ownership atau kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Aset yang dimiliki
yaitu manusia, sosial, dan fisik. Untuk manusia itu diantaranya ada kepala sekolah, ya, guru PJOK, dan guru dalam KBS serta peserta didik. Untuk aspek sosial ada kelompok pelajaran sekolah, hubungan antar peserta didik. Kemudian aspek fisik ada lapangan olahraga dan sound system. Berikutnya rencana evaluasi. Evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik oleh guru PJOK. Kemudian peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program ini. Kemudian guru seni atau yang lainnya yang membantu dalam pelaksanaan program senam kreasi. Kemungkinan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, ya, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam kreasi. Di sini ada rencana solusinya, mungkin dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi tersebut. Kemudian yang kedua itu kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Rencana solusinya mengintegrasikan program ke dalam program PJOK dan berkoordinasi dengan pembina eksekutif untuk mengatur jadwal. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Untuk solusinya menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Ya, mungkin cukup itu pemaparan dari saya ya dalam rencana tindak lanjut. Jadi saya mempunyai program yaitu mengenai kegiatan tadi ya, untuk yaitu senam kreasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan semua dalam kegiatan ini. Mungkin ada tambahan atau ada yang lainnya, silakan dipersilakan. Mempunyai ide atau gagasan menciptakan senam kreasi yang durasinya tidak terlalu lama, kemudian membuat anak hepan, ceria dan sebagainya. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
guru sekolah yang sudah memberikan masukan. Mungkin ya yang dikatakan romantik memang kita kan sering melaksanakan senam itu yang standar ya, seperti senam cabang juara, senam PGRI. Jadi setiap minggunya tuh yang itu aja ya, yang itu aja. Jadi kenapa saya membuat program ini supaya jadi anak itu dapat mengembangkan kreasinya. Jadi melihat latar belakang di sini di buku padat ya, anak-anaknya mempunyai bakat seni yang sangat bagus ya. Jadi saya membuat program ini itu melihat latar belakang, jadi anak-anak di sini tuh jadi sangat mudah untuk menangkap apa yang tentang kesenian apa aja. Jadi sangat mudah untuk menangkap apa yang diajarkan gitu ya. Jadi saya harapkan untuk program yang saya buat ini kedepannya, jadi untuk rekan-rekan guru semua untuk dapat memberikan masukannya, bantuannya untuk membimbing anak-anak dalam menciptakan salah satu senam kreasi tersebut. Entah itu sumbernya dari mana ya, banyak sumber-sumber ya, dari media sosial, dari YouTube juga banyak. Jadi mohon bimbingannya kepada rekan-rekan guru semua untuk memberikan masukannya pada siswa, ya, terutama siswa kelas 5 dan kelas 6 itu. Mungkin hanya itu ya yang saya sampaikan. Barangkali dalam hal ini bisa dikontrol oleh Bapak. Ya. Nanti akan didampingi oleh guru-guru yang lain. Betul Pak, bahwa oleh diri sangat punya potensi. Anak-anak punya potensi dalam belajar. Tapi itu bisa diberikan Pak. Bapak berpotensi sebagai kreasi. Tentu saja tidak Bapak kami semua di sini mempunyai kreasi sehingga ada tercipta salah satu kreasi seni berupa senam atau apa dari Ada yang lain? Fokusnya untuk senam kreasi itu fokus apa dari guru atau bisa dari kreasi anak, maksudnya yang difokuskannya, misalnya yang kreatif anak bisa diambil atau tidak, kemudian yang dipakai itu misalnya apa khusus dari guru atau dari anak senam kreasi. Ya kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk senam kreasi ini jadi diserahkan untuk kekreativitasan anak gitu. Jadi nanti dibuat beberapa kelompok ya. Nanti dibuat beberapa kelompok, diberi tugas. Jadi di rumahnya itu membuat senam kreasi bebas. Jadi sesuai kreasi anak. Jadi nanti bisa dilaksanakan misalkan perlombaan nanti pas setelah ulangan semester ya. Jadi ada perlombaan senam kreasi dari masing-masing kelompok gitu ya. Jadi berkreasi dari anak-anak tersebut bebas. Jadi tidak diatur oleh guru. tidak diatur. Ya, jadi kreasi anak-anak saja gitu. Seperti kemarin waktu acara perpisahan ya, kan banyak yang ada tampilan-tampilan, ada tarian-tarian, itu kan bisa untuk senam kreasi itu bisa. Jadi di rumahnya tuh mencari senam apa aja, senam kreasi gitu yang cocok untuk usia anak SD gitu. Musiknya bebas gitu. Ya bebas kan. Nanti dalam hal ini difokuskan ke anak yang bayar. Jadi tidak kita guru misalnya suka ada yang punya guru olahraga tidak berarti. Jadi fokus dari
berhasil kan? Berhasil. Iya Pak, makasih. Ada lagi? Belum pun. Ya, Pak. Ayo, Pak. Dia terakhir. Terima kasih Pak. Saya hanya masukkan saja. Ya. Ketika tadi melihat latar belakang untuk menciptakan senam kreasi yang menyenangkan dan baik. Tadi di latar belakang yang pertama, alasannya adalah kurang banyak kurang tertariknya itu karena kurang banyak gerakannya. Sebetulnya gerakan itu menurut saya bukan kurangnya gerakan barangkali, karena memang sekarang senamnya banyak, ya, senam Jawa Barat, gambar juara dan lain sebagainya, sehingga anak itu senam yang ini tidak bisa, senam yang ini belum menguasai, akhirnya siswa itu mengakal, ya. Tidak seperti dulu saya waktu di SD, SHG saja berapa tahun itu berlakunya, sehingga siswa tersebut apa semua gerakannya, sehingga akhirnya siswa itu melakukan senam ini memang serius dan ceria, kompak, karena kehafalannya, bukan karena kurang gerakannya. Ketidakseriusan. Ya, ketidakseriusan itu bukan kurang gerakan, jadi kurang hafal senam tersebut. Yang terakhir, betul tadi kata Bu Menteri, kalau memang tindak lanjut ini bekerja sama dengan guru seni, ya berarti nanti gerakan-gerakan yang muncul dari siswa kemudian bekerja dengan guru seninya, iya, nanti kita akan mempunyai suatu musik yang ada di SD Duku Badak ini, punya senam SD Duku Badak, perpaduan dengan gerakan dari siswa kemudian bekerja dengan guru seninya, gimana musiknya. Tapi jangan terbatas hanya ke siswa saja, guru pun karena ini kan kompel, ya. Jadi dari guru pun boleh masukannya. Harus ada mix Iya. antara guru dengan siswa, dari ide guru Dari dan guru ada, dari siswa ada. Nanti musiknya kalau siswa barangkali akan tidak mungkin menciptakan musik tapi pasti dari guru, gitu, terutama dari guru sendiri. Itu saja Pak Anton, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ada lagi? melalui ya, terima kasih seperti yang ada di atas itu, terima kasih. Apa yang saya akan sampaikan, yang pertama tadi dari kepala sekolah, ya, sudah tersampaikan, kemudian dari Pak Dedi, dan yang terakhir dari Pak Udin, seperti apa yang saya akan sampaikan. Maka di sini mungkin sedikit akan menambahkan lagi secara lebih spesifik. Dilihat dari tadi judul itu sangat menarik, itu sesuai sekali mungkin dengan slogan yang ada di Desa Duku Badak. Jadi mengembangkan potensi Desa Duku Badak yang tujuannya menjadi desa senian, desa budaya, desa peradaban. Jauh ya kalau desa peradaban, ya desa budaya. Jadi sangat sinkron gitu. Sudah care mungkin ada yang membahas pendidikan. Nah, dengan bahasa care yang saya ungkapkan, yang terakhir dari Pak Dedi dan Pak Usia tadi ngobrol-ngobrolnya di teman-temannya. Ya di sini memang harus ada care dalam mendidik anak dan anak dengan guru. Ketika tidak terjadi care antara anak dan guru, ya seperti yang sering saya lakukan kepada anak. Saya ingin anak begini, karena tidak terjadi itu ada nyambung. Ya, seperti itu. Kemudian program tadi yang disampaikan, ya tujuannya memang baik. Ya. Kalau dalam bahasa istilah itu ada istilah mensana in corpore sano, ya. Atau al-aqlu salim bidis salim. Itu inti dari pembelajaran yang dalam pelajaran PJOK yang diajarkan itu seperti itu. Jadi anak itu supaya memiliki akal yang sehat, supaya dengan akal yang sehat tersebut tujuan akan tercapai. Tadi ada tujuan apa? Membentuk manusia insani yang sempurnanya secara jasmani, gitu. Nah itu sangat menunjang sekali dari segi kesehatan fisik itu bukan.
Jadi mau mungkin budak lainnya bisa diajar, namun awak kebugar. Maka penting diciptakan kebugaran anak. Nah, tadi pertama sudah bagus. Saya hanya sedikit menekankan dari kreasi anak itu. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan juga kedepannya mungkin diadakan lomba, dan dari hasil lomba yang terbaik mungkin bisa dikembangkan gitu. Yo, hasilnya ya halus ya, halusnya dikembangkan untuk semua anak gitu, sehingga bisa melakukan gerakan terbaik dari hasil prestasi yang terbaik pada saat itu di video dan Twitter kan. Kayaknya dengan seperti itu menarik juga. Satu anak mendapat penghargaan dari kita juga dapat masukan dari anak yang seperti itu. Jadi hanya masukan atau saran ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji atas masukannya. Mungkin ya yang dikatakan Pak Haji ya nanti dalam pelaksanaannya itu, jadi sekarang itu diberi tugas untuk di rumah yang untuk membuat senam kreasi masing-masing ya. Jadi nanti dari setiap tahun itu dibuatkan laporan berbentuk video. Ya. Bentuk video Juga bisa melihat menilai lagi. yang mulainya dari Mudah. video. Video bisa. Jadi nanti di setiap kelompok itu memberikan hasil dari kreasi kelompok tersebut. Mungkin itu saja. Ada lagi? Sedikit nambahin. Tadi kan mau di adakan lomba ya Pak? Lomba dari sekian kelompok mungkin, dari satu kelompok mungkin ada yang terbaik, katakan 2, tapi ada gerakan atau ya gerakan yang senang. Pilihannya bukan hanya, menurut saya bukan hanya dari yang juara saja, bisa saja dari kelompok yang lain. Kita mix, ya kita mixnya bukan hanya dari siswa saja, masukan dari guru, tentang musik dan lain sebagainya, bisa jadi untuk penemuan atau penciptaan senam baru bagi Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih semuanya atas saran dan masukannya. Mungkin sekian pemaparan program rencana tindak lanjut yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.